Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita masuk di pelajaran bahasa Inggris di pertemuan yang kedua dalam pembelajaran jarak jauh kita. Baik, langsung saja nak dilihat buku paket yang sudah kalian miliki di buku paket kelas 7. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang greetings atau sapaan, salam, expression ya, ungkapan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas expression atau ungkapan asking about starting one's condition pada halaman 6 di expressionnya. Nah, di pertama-tama kan kita bertemu orang lain biasa mengucapkan salam kemarin dengan good morning, good afternoon, hi. Itu ucapan-ucapan salam yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang adalah kita lanjutkan dengan asking about and starting one's condition, yaitu bertanya dan menyatakan tentang keadaan seseorang. Kalau dalam bahasa Indonesia digunakan apa kabar ya, setelah ketemukan assalamualaikum atau selamat pagi, apa kabarnya ketika kamu bertemu dengan orang lain. Nah, baik, kita langsung saja lihat di bukunya. Jadi ada we say how are you doing and are you okay. Kita berkata how are you doing, ini sering sudah kamu dengar, and are you okay. Dua-duanya kalau diterjemahkan sederhananya adalah bagaimana dengan keadaan kamu, are you okay, apakah kamu baik-baik saja. To ask about one condition, untuk bertanya tentang keadaan seseorang. Meanwhile, sementara, the sentence I'm fine, saya baik-baik saja, and atau no I'm not, atau saya tidak dalam keadaan baik, I feel a bit dizzy, saya merasa sedikit kurang sehat. Ini adalah ungkapan yang kita gunakan untuk bertanya ataupun menyatakan tentang keadaan seseorang. Kemudian di cetak tebal di halaman 6 yang baru saja kita baca ada what's the matter with you, ada apa dengan kamu. Nah ya, jadi ini adalah ungkapan yang digunakan untuk bertanya tentang keadaan seseorang atau menyatakan keadaan seseorang. Di sana banyak diberikan contohnya asking about one condition, yang paling sering dipergunakan how are you, kemudian stating one's condition, menyatakan keadaan seseorang atau jawabannya I'm fine, saya baik-baik saja. Kemudian yang kedua how are you doing, ya bagaimana dengan keadaan kamu, I'm great, saya juga baik-baik saja. How's life, ini sangat santai pertanyaannya, how's life, ya bagaimana keadaan kamu, very well, ya sangat baik. How are you feeling now, bagaimana perasaan kamu sekarang, I'm not very good, saya dalam keadaan tidak baik atau dalam keadaan nggak nyaman ya. Kemudian are you okay, apakah kamu baik-baik saja, no I'm not, I have a fever, saya sedang demam. Jadi ini ungkapan untuk bertanya tentang keadaan seseorang dalam bahasa Inggris setelah kita bertanya atau menyapa mereka dalam sebuah pertemuan. Kemudian setelah itu kita lihat di halaman 7-nya. Nah, kalau tadi otomatis kita menggunakan kata-kata yang menjelaskan tentang keadaan, ya, ketika ditanya tentang keadaan yang kita rasakan. Di sini akan dijelaskan beberapa kata atau diberikan beberapa contoh kata tentang feelings, yaitu keadaan. Sering dengar ya, feeling ya, atau feeling ya, ada feeling, ada perasaan atau keadaan. Ya, feelings bisa lebih sering kita gunakan artinya adalah feelings ya, perasaan. Di keadaan kita, perasaan kita bagaimana? Gambar nomor 1 ya, picture 1, feelingnya adalah happy. Kemudian yang kedua ya sad, itu sedih. Yang ketiga matanya terlihat mulai meredup ya, ngedrop ya, sleepy, mengantuk. Jadi bukan tidur ya, jadi mengantuk. Kalau tidur nggak bisa ngomong. Kemudian number 4-nya feelingnya adalah sick, menggunakan baju hangat ya. Kemudian kelihatan sedikit menggigil, sick, sakit. Kemudian number 6-nya bacanya tolong diingat tired ya. Tulisan dan bacanya cukup berbeda sekali, ditulis T
Dia atau dalam bahasa Inggris Tired. Maka kita baca tired. Ya, kemudian nama tired itu lelah, ya, lelah, capek. Number 7 itu kelihatan mukanya menggambarkan orang yang sedang feelingnya, perasaannya, keadaannya angry, ya, marah. Ada angry, marah, ya. Ada burung yang suka marah tuh, ya, gambarnya merah. Apa namanya? Angry bird, ya, burung yang suka marah-marah. Karena gambarnya merah, ya. Kalau burung yang gambarnya lucu-lucu namanya lovebird. Oke, kemudian number 8, ya, ada shy. Ini tersipu, malu, jadi malu. Kemudian number 9 itu bored, ya, bosan. Jadi dalam bahasa Inggris ada dua kata yang sering salah penggunaannya, ada bored, ada boring. Kalau bored itu bosan perasaan kita, kalau boring itu membosankan. Jadi tipe seseorang, ya, julukan seseorang. Jangan kamu berkata ketika saya bosan, I'm boring. Itu bukan saya bosan, tapi saya membosankan. Tapi yang benar adalah I'm bored, saya bosan atau saya jenuh. Jadi tambahkan kemudian, ya, karena itu juga menjelaskan tentang keadaan. Mungkin keadaan kita kurang baik karena sakit. Di sini sakit, sickness, jenis-jenis penyakit atau sakit. Ya, ada headache, ya, bacanya headache, sakit kepala. Kemudian dizzy, pusing, ya, stomach ache, sakit perut. Toothache, sakit gigi. Backache, ya, ada translate-nya, ada meaning-nya. Meaning itu arti, ya. Kemudian ada the flu, ada cold, ya, ada cool, ada cold, ya. Ini cold itu masuk angin. Kemudian cough, bacanya cough, ya, cukup berbeda dengan tulisannya cough, ya, cough sirup, biasanya obat batuk sirup. Fever, demam, ya, ini fever, ini demam. Ini juga sering digunakan untuk menyatakan orang yang senang banget, lagi rame gitu, misalnya senang apa hari ini, senang sepeda, bicycle fever, demam bersepeda. Kemudian sore throat, sakit tenggorokan. Kemudian sore eyes, ini sakit mata. Ini, ya, sicknessnya. Baik, nah, kita langsung pindah di halaman 9. Di sana ada beberapa gambar, ada picture. Yang pertama picture number 1, ya, goodbye dad, bye dear, take care, sure dad you too. Ini, ya, rupanya mau berangkat, anaknya bilang goodbye, selamat tinggal, ya. Ini ungkapan-ungkapan ini akan kita bahas pada halaman 10. Ya, taking leave, yaitu ungkapan selamat tinggal atau berpisah. Jadi sudah 3 expression yang kita belajar. Yang pertama adalah greeting, sapaan, salam. Yang kedua asking and stating one condition, menanyakan keadaan atau kabar seseorang. Kemudian yang sekarang adalah taking leave, yaitu ungkapan atau ucapan yang kita pergunakan untuk berpisah atau ucapan selamat tinggal, ya. Ini tadi sudah banyak di gambarnya di halaman 9. Ini ada taking leave-nya, ada goodbye, bye-bye, bye, bye-bye. Ini semuanya menyatakan selamat tinggal. See you later, see you tomorrow. Sampai jumpa nanti, sampai jumpa besok. Good night, good night. Ingat, good night ini kita gunakan untuk perpisahan di waktu malam. Jadi kemarin sudah kita bahas, selamat malam itu ada 2, ada good evening, ada good night. Kalau good evening kita gunakan untuk pertemuan, kita baru bertemu. Kemudian untuk perpisahan di waktu malam bisa kita gunakan kalimat good night. Jangan ketika baru bertemu kemudian menggunakan kata good night. Ini tidak tepat penggunaannya, ya. So long sama take care, hati-hati, take care yourself, jaga dirimu. Sorry I have to go now, maaf saya harus pergi sekarang. Sorry I need to go now, ya, saya ada kebutuhan sekarang. Adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk berpisah atau kalian mau pamit. Baik, ya, saya kira itu saja untuk materi kali ini, yaitu 2 materi yang kita pelajari. Yang pertama adalah asking about and stating one condition di halaman 6, dan yang kedua adalah expressionnya taking leave, ungkapan selamat tinggal. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham, dibaca bukunya cukup jelas. Nanti kemudian kalau yang tidak jelas bisa kalian diskusikan dengan teman di grupnya atau juga ditanyakan. Terima kasih, see you, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.